Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam, semoga nikmat dan berkah senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasihnya, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Sore hari ini kita bisa bersua kembali karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan doa. Hari-hari ini jamaah umat Islam harus lebih sering-sering berdoa dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena masa yang akan dihadapi oleh kita akan lebih buruk, akan lebih menakutkan, akan lebih mengenaskan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Sampai datang Dajjal kelak, dan dia adalah keburukan yang sangat nyata. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qallama yaqumu min majlis hatta yad'uwa bihaula'il kalimat li ashabihi. Nabi alaihi salatu wassalam itu jarang sekali beranjak dari majelisnya sampai beliau berdoa untuk para sahabatnya dengan sebuah doa. Jadi ternyata kalau kita duduk majelis, sebelum berdiri doa minta sama Allah, ini ada sebuah doa yang sering kali Nabi baca. Ketika apa? Ketika beliau mau meninggalkan majelis itu. Bukan doa penutup majelis. Ada doa penutup majelis, doa kafaratul majelis, tapi ini bukan. Ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan kalau Nabi alaihi salatu wassalam jarang sekali beranjak dari majelisnya sampai beliau berdoa dengan doa ini. Apa doa ini? Doa itu berbunyi, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi aw ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, Masya Allah, ibu-ibu yang ngaki ibu. Rabli fibi yang ibu. Nah, ini anak kasih doa ini. Pulang dari sini tolong doanya dihafalkan. Jangan pulang dari majelis ilmu yang dibawa undi-undi frozen, apalagi perut ayam. Ada kue baru ini, apa namanya? Klepon, Masya Allah. Kita kalau ini banyak dibeli di pasar, tapi kadang-kala ada hadis-hadis Nabi yang susah kita dapatkan kecuali kalau kita datang ke majelis ilmu. Ingat doanya yang pertama, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu aw ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, karuniakan kepada hamba rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi hamba dari berbuat dosa kepadamu. Jadi kita mohon sama Allah bukan cuma minta rizki, bukan cuma minta toko kita lancar, dagangan kita laris, tapi kita minta sama Allah yang Nabi pinta untuk para sahabatnya, rasa takut. Yang dengan rasa takut ini kita nggak jadi berbuat maksiat. Berapa banyak orang meninggalkan sholat karena nggak takut sama Allah. Berapa banyak orang melakukan penipuan, berapa banyak orang ribain orang lain, menggolimin orang lain. Karena apa? Karena rasa takut itu nggak ada pada diri dia. Rasa takut ini yang membuat seorang jadi taat aturan. Contoh tuh, kalau kita tahu ada polisi di depan yang lagi razia orang tidak pakai helm, insya Allah semuanya takut. Mereka akan pulang untuk ambil helm.
Karena ada rasa takut di hatinya, takut kena tilang. Kita pun tatkala memiliki rasa takut kepada Allah, Allah bagi tuh amat kita rasa takut yang penuh pengagungan, sehingga kita nggak jadi berbuat maksiat. Mau melakukan kemaksiatan, ingat, kau tahu Allah tuh yang ngasih semua nikmat pada kau. Kita mau zalimin orang lain, kita ingat Allah tuh bisa menzalimi engkau. Maka rasa takut ini penting dalam menjalani kehidupan. Dan ketahuilah, yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Ya, Ustadz mengklaim ulama aja, berarti orang-orang yang punya ilmu nggak takut sama Allah. Itu Allah yang menyatakan. Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu syariat, ilmu tentang Allah, ilmu tentang surga, ilmu tentang neraka. Di sini kita tahu Nabi SAW ketika mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian punya ilmu tentang apa yang aku punya ilmunya, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Orang kalau punya ilmu jadi takut. Ingat ilmu tentang Allah, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan kalau kita melihat orang-orang yang berilmu itu semakin takut. Buktinya di surah Ali Imran, di halaman pertama, ayat terakhir, Anda lupa ayat berapa, tapi nanti dibuka halaman surat Ali Imran, itu ada doa. Orang-orang yang berilmu itu doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa orang yang berilmu. Dia minta, ya Allah, jangan kau palingkan hati kami dari ketaatan kepada Allah. Setelah kami taat patuh, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kau kasih petunjuk sama kami, jangan sampai petunjuk ini hilang. Tapi orang yang tidak berilmu jarang baca doa itu. Bahkan bagi dia, aduh kayaknya kurang penting. Ana punya permintaan lain kepada Allah yang mungkin lebih dahsyat buat dia. Tapi Allah sebutkan tuh, ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang ilmunya dalam banget, doanya adalah mohon agar tidak dipalingkan hatinya dari keimanan setelah hidayah itu datang. Wallahi jamaah, kita nggak ada yang tahu besok kita masih dalam keadaan muslim atau tidak. Dan orang yang merasa aman, dia mati dalam kondisi Islam, dia adalah orang yang ujub, yang sombong. Dan kita tahu nih, salah satu yang menghancurkan hidup seseorang, i'jabur rajuli bi nafsi. Orang yang sombong sama dirinya. Maka jangan sampai. Kita minta sama Allah rasa takut, yang dengan rasa takut itu kita bisa terhindar dari kemaksiatan. Berapa banyak ya orang melakukan kemaksiatan bukan karena rasa takut, atau bukan karena tidak punya rasa takut, tapi karena nggak punya ilmunya. Oh, anak kira nggak apa-apa Ustaz. Ketika dia mengira hal itu halal padahal haram, maka dia akan melaksanakan hal itu. Maka tolong perhatikan, kita minta sama Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar dimudahkan berbuat ketaatan, gampang melakukan amal kebajikan. Ada orang yang sulit puasa sunnah. Ana sulit banget Ustaz mau puasa sunnah Ustaz. Setahun ya puasa sunnah, puasa wajib aja. Kalau kata orang Madura ejil kajil. Sudah perjuangan banget, apalagi yang sunnah. Tapi kita minta sama Allah supaya kita dimudahkan untuk berbuat ketaatan. Kalau tadi dikasih rasa takut yang membuat kita meninggalkan kemaksiatan, kita minta nih sekarang, bagaimana kita mudah sholat sunnah. Ada di antara kita yang qobliyah, ba'diyah hampir tidak pernah. Yang wajib aja hampir telat. Apalagi yang sunnah qobliyah, ba'diyah. Banyak di antara kita yang berat mau melangkahkan kaki ke masjid. Berat.
Dan ini kita lihat jemaah, masjid yang jaraknya anggap 1 kilometer, kita itu berat mau naik motor ke sana. Tapi kalau ada telepon, syuf, ada rizik nih, ada rizik. Di mana baita katanya? Ya kira-kira 17 kilo. Bismillah, berangkat kita orang. Berangkat. Jangan 17 kilo di luar kota. Kalau kita lihat ada rizik buat kita di situ, maka insya Allah kita akan berusaha meraihnya. Kok ada pendorong untuk berangkat ke sana, tapi pendorong untuk ke rumah Allah nggak ada. Kita dengar tuh panggilan hayya ala shalah, hayya al falah, tapi ya biasa aja gitu. Coba panggilannya, Riz, Faris, ada fulus, ada. Bismillah, berangkat. Ada pendorongnya gitu. Tapi kalau panggilan Allah yang kita tahu lah, panggilan Allah itu kita kalau ke rumah Allah, subhanallah, antum kalau dipanggil sama bupati kira-kira dikasih jamuan apa? Gimana kalau yang memanggil antum yang memiliki bumi dan langit ini, kira-kira apa jamuan yang Allah berikan? Allah kasih apa kalau datang ke rumah? Sejak, subhanallah, kita lihat nih jamuan Allah. Sejak kau keluar dari rumahmu, kau ngelangkahkan kaki, itu udah dicatat tuh sama Allah. Dicatat amal soleh. Langkah kaki kedua, dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya, kasih 1, 2, 3, 4, terus sampai kau masuk masjid. Kau duduk sholat sunnah, nunggu waktu sholat. Kadang-kadang kan kita masuk belum qomat. Itu ketika kau duduk, mulai itu malaikat-malaikat Allah beristighfar buat kau. Kau duduk di sana. Subhanallah jemaah. Ini jamuan dari Allah yang Allah berikan kepada kita, yang lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi kadang-kadang kita itu nggak ada pendorong itu. Makanya kita perlu minta. Artinya dalam isi doa kita minta Allah maksim lana min khasyatik, lalu kita minta wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Berikan kepada aku kemudahan melaksanakan ketaatan yang dengan itu aku bisa masuk surga ya Allah. Kita tahu amal soleh ini sebab orang masuk surga. Sebab. Dan kalau kita tidak punya amal soleh, ya gimana coba? Itu yang kita minta. Yang ketiga, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikan kami rasa yakin bahwa semua itu atas takdir-Mu. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu kekayaan yang Allah bagikan, kemiskinan yang Allah timpakan, baik itu kesehatan yang kita miliki atau rasa sakit yang ada pada diri kita, itu sejatinya dah takdir Allah. Maka kita minta sama Allah keyakinan. Sehingga kalau orang umpamanya motornya dicuri, motornya, bas mudah-mudahan selamat semuanya. Tapi tahu-tahu dia lihat motornya hilang, dia langsung ya sudah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali Allah yang sudah menetapkannya. Selesai. Kita jadi nyaman melaksanakan kehidupan ini. Dan ini yang dibutuhkan orang ya, Ma. Orang yang punya keimanan dengan takdir, hidupnya nyaman walaupun buat orang lain susah. Ya Allah, fulan miskin. Apa? Kerampokan. Tapi yang kerampokan mengatakan alhamdulillah. Ya kalau sudah Allah tentukan itu, mudah-mudahan jadi penghapus dosa-dosaku. Dia yakin kalau itu takdir Allah, ini mungkin gara-gara dosaku. Dan Allah mengatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah, tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Apapun musibah itu, tidak mungkin itu terjadi karena kecuali Allah mengizinkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah bahwa itu adalah takdir Allah, dan dia yakin Allah itu tidak melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah. Nggak ada omong kosong dalam kehidupan Allah. Nggak ada. Semua yang terjadi itu ada hikmah, tidak ada yang sia-sia. Dan Allah itu bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi kita dapat musibah langsung yakin, selesai. Itu yang kita minta, yakin ya Allah. Masa'ibad dunia, ingat, rasa yakin terhadap musibah dunia. Berarti ada musibah agama jemaah. Kita jangan nyaman kalau dapat musibah agama. Musibah dunia tadi yang berurusan dengan rasa sakit kita sehat, tahu-tahu jatuh sakit, opname di rumah sakit. Mobil, motor, dagangan,
hilang macam-macam, itu musibah dunia. Itu musibah yang ringan. Yang paling berat kalau musibahnya musibah akhirat, musibah agama. Nggak sholat, orang tua nih kalau dia dapat anak umpamanya nggak lulus sekolah, laporan, ayah, afwan, keluar kalau anak tidak lulus ujian nasional. Allah, kata dia. Padahal anaknya tiap hari sholat subuh telat, nggak pernah ayahnya pegang kepala. Tapi anaknya nggak lulus ujian nasional, pegang kepala orang tua. Nanti abah lobby sana, lobby sini. Oke, kau bisa melobi di dunia, tapi di akhirat kau mau ngelobi siapa? Mau ngelobi siapa? Maka jamaah kita minta nih, agar musibah kita itu tidak dalam urusan agama. Karena dalam doa lain Nabi mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu nanti di akhir doa ini, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama ini. Lalu kita minta, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmatin pendengaran kita. Karena ada orang semakin umur, tahu-tahu pendengarannya berkurang. Ada yang sampai apa istilahnya? Tuli. Kalau nggak teriak yang ngomong, dia nggak dengar. Kita mohon sama Allah, ini panca indera Allah, tolong jaga ya Allah. Sampai kapan? Sampai aku mati. Bi asma'in wa absarni, penglihatan kita. Alhamdulillah sekarang kita ngelihat ada kacamata. Orang nggak bisa ngelihat, dia pakai kacamata, mungkin bisa bertahan lebih lama sehingga. Tapi lama kelamaan ada yang nggak bisa ngelihat. Orang-orang tua sekarang banyak yang kena katarak, operasi katarak massal. Kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan penglihatan hamba ini sampai mati hamba bisa melihat. Wa quwwatina ma ahya, dan kekuatan kami selama kami hidup. Kenapa jemaah? Wallah, kita lihat orang kalau semakin tua, sakit-sakitan, urusan dunia, urusan agama jadi berkurang. Urusan dunia nggak bisa nikmatin nih, kue-kue, aduh alafu. Apa ini? Apa namanya, klepon, aduh anak kena gula kata dia, afwan. Dikasih lagi makanan brownies, aduh alafu. Terus mau dikasih apa? Kerupuk mungkin. Ada kerupuk, ya alhamdulillah kalau kerupuk anak mau. Dia ketika kekuatannya dengan umur itu menghilang, mulai banyak penyakit yang menimpa dia, banyak hal-hal yang tidak bisa dia nikmatin dalam kehidupan dunia. Padahal kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebahagiaan di dunia. Orang sakit berkurang kebahagiaannya di dunia. Banyak hal-hal yang tidak bisa dia makan. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Kau kasih kekuatan sama hamba, sehingga hamba dalam urusan dunia jalan tanpa tongkat, jalan tanpa kursi roda, sholat. Ini urusan agama juga. Dalam kalau orang nggak sehat, urusan agama banyak berkurang. Puasa nggak bisa karena sakit. Sholat berdiri nggak bisa karena dengkulnya sudah. Anak bisa berdiri Ustaz, tapi kalau dari sujud mau berdiri nggak bisa. Kita minta sama Allah, Allah kasih kekuatan hamba. Waj'alhul waritha minna. Jadikan itu pewaris kami. Artinya kami mati, semua itu ada, diwariskan. Seakan-akan diwariskan kesehatannya, seakan-akan pendengarannya diwariskan. Dan itu yang kita minta. Dan Nabi SAW dalam doa lain itu berlindung beliau dari dikembalikan ke masa tua yang seperti anak-anak akhirnya. Pikun. Jangan sampai. Yang susah kalau pikun itu siapa? Semuanya susah. Anak-anaknya jadi susah. Kita orang nggak kepingin nyusahkan anak-anak. Minta sama Allah. Doa. Nabi berdoa, a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Dari umur yang rendah yang sehingga orang tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Kadangkala kencing di celananya, buang kotoran di tempatnya. Itu kita lihat. Diajak ngomong, datang, siapa fulan? Umar, anaknya kau. Itu dia. Syafiq umpamanya. Iya. Ada orang kayak gitu. Nanti datang lagi, siapa ya? Kata dia. Kesian ya. Maka kita minta sama Allah. Oh, doa. Doa ini gratis jemaah. Gratis. Nggak seperti orang asuransi. Orang asuransi itu bayar apa macam-macam ribut.
Kalau ada masalah mengklaim ini itu belum tentu dapat. Belum lagi dosa riba yang didapat dari sana. Tapi ini doa yang gratis kita nggak baca. Padahal itu ada asuransi dari Allah kalau kita berdoa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata kau minta sama aku, pasti aku kabulkan. Pasti sama Allah. Kemudian waj'al fa'rana 'ala man zalamana. Tidak bisa dipungkiri ada orang-orang yang menzalimin kita. Kita minta, ya Allah, kau jadikan balas dendamku atasmu buat orang-orang yang menzalimi kami. Orang-orang yang menzalimi kami kita nggak usah urusin. Biar Allah yang ngurusin mereka. Allah yang memberikan azab kepada mereka. Allah yang memberikan sanksi kepada mereka. Enak hidup kita. Tapi kalau kita mikirin orang yang menyakiti kita, ya Allah, fulan, ikim laku fulan. Ini yang menzalimin anak. Ya terus mau diapa? Kau nggak bisa berbuat apa-apa. Minta semoga udah urusannya Allah. Dan Allah Jalla Jalaluh benci dengan pelaku kezaliman. Abdul Muzulman. Kita minta sama Allah. Kemudian wansurna ala man adana. Ya Allah, bantulah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Ada orang yang tidak suka dengan umat Islam. Kita lihat saudara-saudara kita yang dibantai di Burma. Kadang-kala kita nggak peduli. Kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan makan kita. Keluar duit buat mereka berat sekali, subhanallah jemaah. Wallahi apabila yang terjadi di Burma terjadi di tempat kita, rumah ini nggak ada artinya. Mobil itu nggak ada artinya. Orang akan tinggal semua itu. Dia akan berpikir apa? Nyawanya. Kita lihat orang-orang Burma pada ngangkat barang mereka di kepala sama anak kecil mereka. Wallahi kita berada di nikmat jemaah. Kita minta buat kepada Allah buat saudara kita, dan kita juga berbagi buat mereka apa yang kita mampu. Dan kita setiap saat kalau bisa berdoa nih, waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Tolong kami dalam menghadapi orang-orang yang membenci kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu dalam urusan agama. Urusan dunia kita juga nggak ingin. Tapi kalau ada dua pilihan, kita milih udahlah, dunia habis, yang penting iman tidak habis. Jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu sebagai ambisi kita yang paling besar. Ada orang yang membuka matanya, memejamkan matanya, itu yang ada di benaknya dunia. Mau tidur, ngomong sama harimnya. Besok proyek yang di sana gimana? Bukan mau tidur baca ayat kursi, bukan mau tidur baca amanar rasul, bukan baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang dipikir, kau coba dicek besok ya, pagi besok bangun, coba kau cek fulus sudah masuk belum. Subhanallah. Ada mau tidur, mau menjamkan mata dunia. Bangun dari tidur, awal yang dipegang HP-nya. Lihat WA, ada fulus masuk enggak? Subhanallah. WA. Kau bangun tidur katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang seharusnya kau baca. Mau tidur ingat mati, bangun ingat alhamdulillah dihidupkan dari mati. Kita kadang-kala lupa semua. Ini na'udzubillah jemaah. Orang yang sengsara ya. Orang sengsara itu bukan orang yang tidak punya duit. Tapi orang punya duit merasa masih butuh duit. Orang punya duit 1 miliar tapi dia kepingin 2 miliar, orang miskin. Orang punya duit 1 triliun kepingin jadi 2 triliun, miskin. Tapi orang punya duit 10.000 dia mengatakan alhamdulillah punya gitu, 10.000, orang kaya. Kaya dia dengan 10.000. Kaya itu sebenarnya bukan jumlah jemaah. Kaya itu bukan dengan aset yang kita miliki sama sekali. Kaya itu dengan hati yang menerima. Maka ingat, kita minta sama Allah jangan jadikan ambisi kita itu dunia yang paling besar. Kemudian wala mablagha ilmina, jangan jadikan itu yang dicapai dengan ilmu kami. Jadi ilmunya cuma untuk cari fulus. Ilmunya hanya untuk urusan dunia. Itu orang-orang kafir. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Itu orang-orang kafir yang dia ketahui ilmunya urusan dunia. Akhirat nggak ada sama sekali.
Nggak punya dia pikiran untuk akhirat. Anak kepingin punya rumah di surga, anak kepingin punya, ya kalau di surga bisa kumpul sama anak, sama harim anak sedekah nih ya Allah, anak sedekah buat umi anak ya Allah, mudah-mudahan umi anak bisa kumpul sama anak di surga. Dia punya ilmu untuk cari akhirat, bukan untuk cari dunia. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan ya Allah, jangan kau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Wallahi kita lihat tuh, ketika Allah menjadikan penguasa orang-orang yang zalim atas umat Islam, seperti yang terjadi di Burma. Apakah mereka mengasihi saudara-saudara di mati? Sama sekali. Maka kita minta sama jangan sampai itu terjadi sama kita. Dan kita minta buat saudara-saudara kita di Burma. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh banyak ulama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis itu dalam kehidupan ini. Doa itu, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan kita menutup majlis ini dengan doa itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kiranya ada pertanyaan, tafadhal. Nah. Syukran. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ada seorang janda, anak punya saudara janda yang ada di Jakarta, dan dia itu ada yang suka, ada rijal yang suka sama dia, tapi keluarganya itu tidak setuju karena si rijal ini keluarga yang sederhana dan rumahnya masih ngontrak, dan rijal itu sendiri masih menjadi tulang punggung keluarganya. Nah, bagaimana caranya Ustaz untuk meyakinkan keluarganya? Karena saudara saya ini suka itu sama si rijal ini. Nah, si rijal itu orang soleh. Iya, insya Allah salah. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini perlu kita fahami yang berkaitan dengan janda dan perawan. Para orang tua harus sadar kalau punya anak janda, urusan janda itu di tangan janda itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ats-tsayyibu tusta'mar wal bikru tusta'dzan." Janda itu diminta perintah. Jadi kalau janda mau nikah, tinggal ngomong sama abang uminya, "Abah, ana mau nikah sama fulan, Abah. Ana cocok sama fulan." Itu si abah kawinkan sudah. Selama itu rijal baik, kawinkan. Dan sebagian orang berpikiran kalau menantunya itu miskin akan merepotkan putrinya. Kalau menantunya itu menjadi tulang punggung keluarga, dipikir tidak bisa mencukupin anaknya. Subhanallah jemaah. Allah itu berfirman, ya. Kita fahami bagaimana sebenarnya yang memberikan kekayaan dan kecukupan itu adalah Allah. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kata Allah, kalian nikahkan tuh orang-orang yang nggak punya pasangan hidup, kalian nikahkan. Dari budak-budak kalian, dari putri-putri kalian yang mereka tidak punya pasangan hidup. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara. Kalau ternyata mereka adalah orang-orang fakir, siapa yang akan mencukupi? Mertuanya, bapaknya, Allah yang akan mencukupi. Allah katakan yughnihimullah min fadli. Allah yang akan mencukupi dengan kekayaan dari Allah. Kita ini jamaah kadang-kala hidup kita penuh dengan pesimisme. Melihat, aduh susah kalau dapat kayak gitu. Yang penting soleh, selesai.
Antum lihat ada perempuan dapat lelaki kaya raya tapi tiap hari ditabok sama suaminya. Apa gunanya? Si orang tua bangga menantu anak, masya Allah, fulus. Iya, kau nggak tahu anakmu disiksa sama dia. Tidak merasakan kebahagiaan, hanya kebahagiaan di bibir, tapi hatinya penuh dengan kepahitan dalam kehidupan ini. Maka perlu disampaikan, ini janda. Kalau janda itu memang mau, fadhol, sudah silahkan. Selama itu orang baik dan perlu pendekatan kepada orang tua. Tadi kita sampaikan ilmu agama ini penting jamaah, sehingga orang tidak melampaui batasnya. Ada orang tua yang menahan anaknya, diminta oleh seorang yang agamanya baik ditahan. Enggak, aku enggak mau cari yang lainnya. Dia pikir kalau dia dapat orang yang agamanya baik tapi miskin, anaknya akan susah. Kalau anaknya mau, tafadhol. Dan insya Allah hidupnya akan dicukupi sama Allah. Ingat, kekayaan itu bukan dengan banyaknya aset, tapi kekayaan itu dengan hati yang menerima apa yang Allah takdirkan buat dirinya. Barakallahu fiik. Ya. Baik, ada yang lainnya? Ini ada pertanyaan tertulis. Apakah zikir pagi boleh dibaca setelah sholat duha? Seandainya waktu sholat subuh kita tidak membaca zikir pagi. Kalau bicara boleh saja. Tapi disyariatkannya zikir pagi itu setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Tapi kalau kau lupa, kau tidak sempat, kau baca kapan kau sempat. Iya, zikir pagi sore yang biasa, baca la ilaha illallah 10 kali atau 100 kali, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, kemudian baca raditu billahi rabba, a'udzu bikalimatillahi tammat. Ini pertanyaan, kapan waktu yang tepat untuk membaca zikir pagi dan petang? Ya, zikir pagi yang petang, kalau yang pagi dibaca sebelum matahari terbit, kalau yang petang kalau bisa dibaca sebelum matahari terbenam. Tapi kalau tidak sempat, kau baca terus, tidak ada masalah. Tapi yang ketiga, jika anak kita perempuan, apakah doa untuk memohon anak soleha sama bunyinya dengan memohon anak yang soleh? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Nggak ada masalah. Solihin itu artinya orang-orang yang soleh. Dimana kalau anak kita perempuan, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita anak-anak yang laki dan dia termasuk dari orang-orang yang soleh. Allah mengatakan kepada Maryam, warka'i ma'ar raki'in. Rukuklah engkau bersama orang-orang yang ruku. Artinya orang-orang yang ruku itu semuanya laki dan perempuan, dan harapannya anaknya jadi anak-anak yang soleh insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, ada pertanyaan lainnya? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda serahkan kepada pembawa acara.